Dunia kembali diguncang dengan kabar memilukan dari Suriah. Pada Maret 2025, kekerasan sektarian kembali memuncak, dan komunitas Kristen menjadi salah satu korban yang terdampak. Dalam kekacauan ini, umat Kristiani di Suriah menghadapi penderitaan yang luar biasa, penganiayaan, kehilangan keluarga, bahkan nyawa. Peristiwa ini menjadi pengingat pahit bahwa menjadi pengikut Kristus di tanah ini masih membawa risiko besar. Namun, Suriah bukanlah wilayah yang asing dalam sejarah kekristenan. Alkitab mencatat bahwa kota-kota di Suriah, khususnya Damaskus, telah menjadi tempat penting bagi perkembangan iman Kristen sejak masa para rasul. Seperti apa kisahnya? Inilah dia fakta Alkitab. Ananias, murid yang taat di Damaskus. Salah satu tokoh penting dalam sejarah awal kekristenan di Suriah adalah Ananias, seorang murid Yesus yang tinggal di Damaskus. Dalam Kisah Para Rasul 9, ayat 10-19, Tuhan memanggil Ananias melalui penglihatan untuk menemui Saulus, seorang penganiaya jemaat, dan menyembuhkannya dari kebutaannya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Kisah Para Rasul 9, ayat 10. Meski takut karena reputasi Saulus, Ananias tak. Ia menjadi alat Tuhan untuk menjadikan Saulus, yang kemudian disebut Paulus, sebagai salah satu rasul terbesar dalam sejarah gereja. Fakta ini menunjukkan bahwa di Damaskus, bahkan sejak awal, Tuhan telah membentuk dan menggerakkan umatnya yang setia. Kumpulan Jemaat Kristen di Damaskus. Damaskus bukan hanya tempat tinggal Ananias, tetapi juga salah satu komunitas Kristen paling awal. Bahkan, Saulus awalnya berniat menangkap para pengikut Kristus di kota ini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Kisah Para Rasul 9, ayat 1-2. Hal ini menunjukkan bahwa kekristenan telah tumbuh kuat di Damaskus tidak lama setelah kebangkitan Yesus. Komunitas ini begitu dikenal hingga menjadi target penindasan. Namun dari tempat inilah, Saulus justru mengalami pertobatan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Suriah menjadi saksi pertama dari kuasa Injil yang mengubahkan hidup. Saulus dibaptis di Damaskus. Setelah bertemu Yesus dalam perjalanan ke Damaskus, Saulus dibaptis oleh Ananias dan mulai memberitakan Injil di kota itu. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Kisah Para Rasul 9, ayat 18. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 9, ayat 20. Baptisan dan pelayanan awal Paulus berlangsung di Suriah. Ini menegaskan bahwa tanah ini menjadi tempat di mana fondasi gereja mula-mula dibangun, bukan hanya secara geografis tetapi juga secara rohani. Peran Suriah dalam penyebaran Injil. Wilayah Suriah, khususnya Antiokhia, juga sangat penting dalam sejarah gereja. Disitulah pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11, ayat 26. Antiokhia menjadi pusat misi penginjilan dan pengutusan. Meski saat ini Antiokhia dikenal sebagai Antakya, ibu kota provinsi Hatay di Turki Selatan, namun di masa Perjanjian Baru, kota ini adalah bagian dari provinsi Romawi Syria. Rasul Paulus dan Barnabas diutus dari kota ini untuk menyebarkan Injil ke dunia non-Yahudi. Kisah Para Rasul 13, ayat 1-3. Ini membuktikan bahwa wilayah Suriah adalah ladang misi yang subur dan memiliki peran strategis dalam pertumbuhan gereja global. Melalui kisah Ananias, jemaat Damaskus, dan pelayanan Paulus, kita melihat bahwa Suriah adalah tanah yang dipenuhi oleh jejak kasih karunia Tuhan dan karya besar Injil. Ironisnya, tanah yang dahulu menjadi saksi awal kebangunan rohani kini dipenuhi oleh penderitaan umat Kristiani akibat konflik dan kekerasan. Marilah kita menyatukan hati untuk berdoa bagi perlindungan dan penghiburan bagi umat Kristiani di Suriah.
Biarlah Injil terus dinyatakan dan berkarya di sana, meski di tengah tekanan dan penganiayaan. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.